Kita akan belajar mengenai besaran satuan dimensi, tapi untuk kali ini kita hanya akan belajar besaran dan satuan dimensi. Kita pelajari di lain waktu. Oke, kita lanjut. Nah, ilmu fisika mendasari berbagai macam penemuan ya. Contohnya ini, dioda dan transistor. Ini kita gunakan sebagai alat elektronika. Nah, ini biasanya terdapat di hardboard atau sound, terus motherboard ya, selalu menggunakan komponen-komponen semacam ini. Ini sangat bermanfaat sekali dalam penggunaan alat-alat elektronika. Selain itu digunakan juga pada alat kesehatan, citra ronsen, pencitraan dengan menggunakan sinar X. Oke, misalkan kalau orang patah tulang atau apa, kalau ingin difoto dalemannya ya pakai ronsen, jebret langsung ketemu ya. Atau ini ultrasonografi. Alat ini ya dimasukkan dalam rahim, dalam vagina. Nanti kita akan tahu kondisi rahim ya. Bisa terlihat di sini nanti. Kemudian ada lagi magnetic resonance imaging (MRI). Teknik pencitraan yang digunakan pertama kali pada bidang kedokteran untuk menghasilkan citra-citra berkualitas tinggi. Manusia dimasukkan dalam alat ini ya. Kemudian bisa kita tahu ya, nanti itu kondisi kepalanya bagaimana, kondisi jantungnya bagaimana, komplit. Ini full ya. Kita bisa tahu semuanya dari sini. Dimasukkan alat sini. Atau menggunakan ini, positron emission tomografi. Ini untuk tomografi dengan memanfaatkan emisi positron. Kalau misalkan orang itu sakit kanker ganas, tidak mungkin kita bedah, itu sangat beresiko. Tapi cukup kita kasih emisi positron aja, kita tembakkan, nanti kanker itu bisa berkurang nanti. Next, siapa yang berada di belakang mereka? Tentu ahli-ahli fisika. Isidor Isaac Rabi menerima hadiah Nobel untuk positron. Alan M. Cormack dan Godfrey and Hounsfield hadiah Nobel untuk komputer tomografi. Ini ya, dua orang, Felix Bloch dan Edward Purcell. Ini untuk penemuan nuklir. Kita sudah tahu bom atom itu berbahayanya seperti apa, tapi yang jelas kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, misalkan listrik atau bahan bakar, tentu nuklir ini adalah potensi yang sangat bagus untuk masa depan. Paul C. Lauterbur dan Sir Peter Mansfield untuk penemuan MRI yang tadi ya, ini sangat berguna untuk mendeteksi berbagai macam hal di bidang kedokteran secara gamblang, ini overall. Kemudian ada lagi, ini penemuan yang baru menggunakan ilmu mekanika statistik, ini fisika ya, dalam ilmu ekonomi keuangan. Jadi ilmu fisika mekanik statistik dimasukkan dalam sistem ekonomi keuangan. Ada juga banyak cerita bahwa ilmu-ilmu fisika yang sudah dipelajari itu bisa digunakan dalam perjudian atau trading saham. Dari beberapa grafik yang muncul di binomo itu ya, misalkan setelah ke atas ke bawah, dengan analisa fisika tertentu kita bisa tahu selanjutnya itu grafik akan naik dan akan turun pada detik keberapa, begitu. Jadi enak ya, jadi bisa bener nanti pas milih grafik atas atau bawahnya, jadi perjudiannya bisa pas itu nanti. Next,
Jadi ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Yang dipelajari bukan tentang hidupnya benda, tapi gejala-gejala dan kejadian-kejadiannya ya. Jadi bukan hidupnya, tapi pergerakannya atau gayanya, interaksi antara benda satu dengan yang lain begitu. Bukan tentang hidupnya benda. Kalau hidupnya benda mesti di biologi ya. Next. Kita masuk ke deskripsi ya. Ada deskripsi kualitatif dan kuantitatif nanti. Deskripsi kualitatif menyatakan bahwa gadingnya gajah panjang. Gajah lebih tinggi daripada orang. Tenaga gajah lebih kuat. Deskripsi yang merumuskan secara tulisan, secara cerita, itu adalah deskripsi kualitatif. Kemudian ada namanya deskripsi kuantitatif. Ini ngukur tinggi gajah, ini ngukur panjang gajah. Oke. Tinggi 2,5 meter, massa 4 ton, panjang 5 meter ya. Ini ditimbang gajahnya. Kemudian seperti emosi labil, kulit kasar, warna coklat, ini adalah besaran non fisis yang tak terukur ya. Besaran non fisis tak terukur. Jadi gimana kita ngukur emosi, gimana kita ngukur nilai kekasaran kulit? Nah kan nggak bisa ya. Coklat itu dinomori berapa kan tidak terangkakan. Nah kalau ini besaran fisis atau yang kita biasa sebut besaran. Kenapa? Karena ini terukur 2,5 meter, terangkakan ya. Massa 4 ton, nah terangkakan. Panjang 5 meter. Nah, besaran yang bisa terukur, terangkakan itu namanya besaran fisis. Yang tidak terukur namanya besaran non fisis. Sehingga kita dapat definisi besaran sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan objek. Oke, sambil kita seruput kopi atau jahe ya untuk belajar biar fresh. Alhamdulillah. Oke, kita next. Tinggi 2,5 meter, massa 4 ton, panjang 5 meter. Bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini? Untuk mendeskripsikan objek secara fisis kuantitatif diperlukan namanya pengukuran ya. Untuk mendapatkan angka dari sebuah besaran ini, kita perlu melakukan sesuatu yang dinamakan pengukuran. Nah, tentu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Bagaimana caranya? Alat apa yang digunakan? Apa yang digunakan? Oke, next. Pengukuran. Oh, ini ada artinya sangat panjang ini ya. Oh, tapi ini sudah saya ringkas. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam ilmu pengetahuan adalah eksperimen, bukan apa yang ada dalam buku. Ini pernah ada cerita gini. Aristoteles bilang makhluk hidup berasal dari benda tak hidup, yaitu dari natrium, kalium yang tercampur gitu. Jadi dari komponen-komponen tersebut bisa menghasilkan makhluk hidup. Ternyata para ahli itu membuktikan omongannya Aristoteles ini. Dia melakukan berbagai macam eksperimen, ternyata dilakukan seperti apapun, komponen-komponen tadi itu tidak mungkin menghasilkan makhluk hidup. Terbantahlah bahwa tidak mungkin makhluk hidup itu berasal dari benda yang tak hidup. Nah, jadi bukan kata ahli atau kata orang yang atau kata buku menjadi patokan ilmu pengetahuan, tapi hasil eksperimen. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang ada dalam buku yang kata orang itu belum tentu kebenarannya, tapi yang pasti adalah eksperimen. Nah, setiap eksperimen kita harus melakukan pengukuran. Nah, karena itu pengukuran adalah sangat penting dalam fisika.
Mengukur to measure. Nah, ini mengukur panjang, mengukur tinggi orang. Nah, membandingkan kotak sini dan kotak sini. Menimbang. Mengukur adalah menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Tapi ini definisinya masih umum ya. Kita next dulu. Mengukur massa. Ini ikan dengan timbel. Nah, membandingkan ya, massa ikan dengan massa timbel. Atau bisa kita simpulkan nanti satu timbel massanya sama dengan satu ikan. Ini membandingkan kotak yang besar dengan kotak yang kecil. Nah, massa beberapa kotak, ketiga kotak besar akan sama dengan beberapa kotak kecil ini gitu. Nah, menimbang bayi, ini disensor ya. Oke, ketemu kan berapa angka kilogram, angka berapa ini, berapa kilogramnya bayi dari alat ini, membandingkan ya. Massa emas, definisi jumlah materi yang dikandung emas. Berapa? Cara ngukurnya gimana? Emas taruh sini, anak timbangan ditaruh di sini. Dibandingkan dengan anak timbangan, berapa anak timbangan diperlukan sehingga skala timbang. Nah, membandingkan emas di sini, anak timbangan di sini. Nah, hasilnya misal ini ya, massa emas adalah 5 kali massa anak timbangan. Jadi massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan. Mengukur waktu. Ini pakai jam matahari, jam pasir, stopwatch. Nah, yang didapat dijadikan alat ukur waktu adalah segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contoh rotasi bumi dan revolusi bumi. Jadi berbagai macam alat ukur waktu itu acuannya hanyalah rotasi dan revolusi. Nah, kenapa kok ini? Karena ini selalu sama di setiap kejadian dan kondisi. Rotasi bumi sejak dulu sampai sekarang itu satu kali rotasi sama dengan satu hari atau 24 jam. Satu kali revolusi bumi sejak dulu sampai sekarang ya 1 tahun. Jadi tidak berubah dalam kondisi apapun. Panjang tali, definisi jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Berapa cara ngukur? Dibandingkan dengan jengkal. Hasilnya panjang tali sama dengan 2 panjang jengkal ya. Jadi bandingkan tali dengan jengkal. 1 tali, 1 panjang tali sama dengan 2 panjang jengkal. Kemudian kecepatan rata-rata, definisi jarak tempuh dibagi dengan waktu. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Ini sudah dipelajari sejak SMP ataupun SD. Ternyata kecepatan itu kita dapatnya dari beberapa besaran lain ya. Ini 2, jarak dan waktu. Dari sini kita dapat sebuah tarikan kesimpulan. Ada besaran yang dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara ngukur. Massa emas 5 kali massa anak timbangan, panjang meja 2 kali panjang jengkal. Ini kita artikan sebagai besaran fundamental. Kalau di buku namanya besaran pokok. Ternyata ada besaran yang dapat didefinisikan dengan cara menggambarkan bagaimana menghitungnya dari besaran lain yang dapat diukur. Dari penjelasan tadi kita dapat kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, ini kita namakan besaran turunan karena didapat dari besaran yang lain. Nilai suatu besaran fisik dinyatakan dengan massa emas 5 anak timbangan, panjang meja 2 jengkal. Nah, ini yang kita namakan dengan satuan atau pembanding ya. Emas dibandingkan dengan anak timbangan 5 kalinya, panjang meja dibandingkan dengan jengkal 2 kalinya. Satuan ini namanya adalah pembanding. Satuan panjang yang lain ada spidol, jengkal, kaki. Nah, efeknya apa? Kalau kita memainkan ini, satuan menjadi terlalu banyak.
Iya kan, ada jengkalnya si A, jengkalnya si B, jengkal si Moni, jengkal si Budi. Tidak jelas apa panjangnya itu. Jengkal Budi, jengkal Moni itu kan juga berubah tiap tahun, dia tambah tinggi. Nah, jengkalnya pasti tambah besar. Nah, berubah terus. Akhirnya banyak versi nanti, tidak bermanfaat dan menimbulkan kekacauan. Misal nih, kamu beli meja, berapa panjang meja? 1 langkah kaki. Lah tentu mikir kan, 1 langkah kaki ini langkah kaki siapa? Langkah kaki bayi, langkah kaki anak-anak. Tidak jelas nanti. Pengertian satu orang dengan yang lain itu tidak jelas. Informasi yang tadi itu 1 jengkal kaki gitu kan tidak jelas. Nah, maka kita harus bikin apa? Definisi yang sama, bermanfaat, serta bisa diterima semua orang. Nah, akhirnya adalah membuat kesepakatan ya. Karena adanya beberapa satuan yang seperti ini yang bisa menimbulkan kerancuan, akhirnya orang-orang bikin sebuah kesepakatan. Perlu ditetapkan standar, disepakati nama dan definisi. Tidak semua besaran perlu standar, tapi ya, karena semua besaran sangat banyak, seperti emosi, cinta, tentu itu tidak harus punya suatu standar. Atau kecantikan ya, karena kecantikan itu relatif. Ada orang bilang, oh si dia tuh cantik, ternyata bagi orang sana yang lain ternyata enggak, jelek gitu. Itu susah nanti kalau kita bahas standar tentang kecantikan gitu ya. Cantik menurut A itu relatif terhadap yang B. Hanya besaran dasar saja perlu dibuat standarnya. Akhirnya rapat ini menetapkan standar dan satuan di Bureau International des Poids et Measures BIPM, International Bureau of Weight and Measure, atau di Indonesia kan Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sèvres, Prancis ya. Di pusat ilmu fisika itu di Prancis perkembangannya. Jadi kalau kamu belajar bahasa Arab, pusatnya ya di Mesir. Tapi kalau belajar fisika, perkembangan tercepatnya adalah di Prancis. Besaran dan satuan standar yang digunakan telah berevolusi selama bertahun-tahun. Pada tahun 1791 ini ya, Akademi Sains dari Prancis menetapkan 1 meter adalah 1/10 juta jarak dari kutub utara ke khatulistiwa. Wow, gimana ngukurnya kalau gini? Gimana dopingnya, apa menduplikatnya? Misalkan saya ingin bikin penggaris, harus ngukur dari sini, tentu kan susah. 1/10 juta ini gimana gitu? Gimana ngopinya, menduplikasinya? Misalkan saya ingin punya penggaris atau meteran, terus 1 meter itu definisinya ini, ya susah gitu bagi kita. Satu satuan waktu yang diperlukan oleh suatu pendulum dengan panjang 1 meter untuk berayun dari satu sisi ke sisi yang lain. Satuan ini sulit diduplikasi ya. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan dengan definisi yang lebih baik dan mudah diduplikasi, dikopi. Jadi kalau nggak bisa dikopi kan nggak bisa dipakai, susah, dan akhirnya nggak bermanfaat. Akhirnya besaran waktu itu kita definisikan dulu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya waktu siang sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam, waktu hidup sejak dilahirkan hingga meninggal. Jadi didefinisikan dulu biar kita itu sepakat gitu. Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik. Nah, ini kita ambil dari rotasi bumi atau revolusi bumi. Ini sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya.
Ini pakai jam matahari, ini pakai jam pasir, stopwatch. Nah, terus kita mengambil 1 detik itu dari apa? Dari waktu yang diperlukan untuk mencapai 9 miliar nih ya, kali periode osilasi dari atom cesium. Kita sepakati dari sini 1 detik itu. Kemudian ada perubahan juga dari satuan panjang. 1960, jarak antara 2 garis pada batang yang terbuat dari campuran platina iridium. Kemudian berubah lagi, 1 meter sama dengan 1.650.763,73 kali panjang cahaya orang red. Kemudian sejak 1983, 1 meter itu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa. Dengan definisi terakhir ini, maka kecepatan cahaya itu ditetapkan menjadi sekian, mendekati 300 juta. Dengan acuan ini itu lebih enak gitu ya, kita bikin 1 meter, kita tinggal duplikasi dari sini. Dari batang platina iridium 1 meter kita buat yang lainnya penggaris, ada ribuan penggaris dari sini, kan gampang ya gitu. Kalau mudah duplikasi itu enak gitu, semua orang bisa saling sepakat. 1 meter di Amerika mesti sama dengan 1 meter di Indonesia. Evolusi satuan massa 1 kg. Massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di kantor BIPM Kota Sevres. Nah, ini juga gitu, gampang. Silinder 1 kilo bisa kita buat kopiannya, bikin timbel 1 kilo dari sana, bikin gelas 1 kilo dari sana. Ini di copy, diduplikasi di seluruh negara, sehingga 1 kg di negara satu tentu sama dengan 1 kg di negara yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal duplikasi ke sini, selesai. Kemudian sistem satuan yang digunakan ilmuwan dinamakan the metric system. Pada tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar, yaitu besaran SI, Satuan Internasional. Kalau di Perancis namanya Le Système International des Units. Nah, ini ada 7 besaran pokok ya, massa satuannya kilogram, satuan internasional maksud saya ya, panjang, meter, waktu, detik, watt arus, ampere, suhu, Kelvin, jumlah zat, mol, intensitas cahaya, kandela. Cara ngafalinnya kayak gini. Kalau saya, Pak Muklis ingin waktu khusus jumpa Susi. Pak itu kan depannya PA, panjang. Muklis depannya M, massa. Ingin intensitas cahaya, in. Waktu khusus, watt arus depannya K. JU, jumlah zat. Susi, suhu. Pak Muklis ingin waktu khusus jumpa Susi. Nah, besaran panjang satuannya meter, ini kalian sudah kenal. Massa kilogram. Intensitas cahaya kandela. Nah, kalau saya cara menghafalin itu dengan bayangin ya, cahaya itu lewat apa sih? Lewat jendela. Oh, berarti satuannya kandela gitu. Waktu sekon. Watt arus ampere, ini juga sering ketemu. Jumlah zat, mol. Kalau saya bayangin ya, jumlah zat itu saya analogikan sebagai baju. Baju itu belinya di mall, maka jumlah zat satuannya harus mol. Intensitas cahaya kandela. Suhu Kelvin. Selain itu ada juga para ahli yang menggunakan sistem Gaussian, yaitu CGS, senti gram sekon. Kenapa? Karena untuk massa benda yang nggak terlalu berat, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar, tentu kita pakai gram aja cukup. Misalkan massa obat, massa obat, nah, lebih enak pakai gram daripada pakai kilogram. Massa paracetamol 0,00005 kilogram, nggak manis kan kalau kita tuliskan di resep obat itu. Panjang sentimeter. Nah, kalau hanya panjang handphone kan nggak mungkin panjang handphone
0,005 meter, kan nggak manis gitu. Lebih manisan kalau ya 7 cm, 7,5 cm itu kan lebih klop, lebih manis. Nah, British Engineering System, sistem Inggris, masa pakai selak panjang pakai kaki, waktu pakai detik. Tentu sudah biasa ya, negara besar itu memang punya aturan sendiri karena memang negara adidaya, superpower. Mereka meskipun ada kesepakatan, mereka lari dari kesepakatan, itu sudah biasa. Untuk satuan panjang kaki ini adalah kaki pangeran dari Inggris, bukan kakimu atau kaki sembarang manusia ini. Nah, kaki orang pilihan yang dipakai acuan waktu itu. Konversi satuan mengapa diperlukan? Ya seperti ini, kalau ini di Inggris atau di negara Eropa ini ya, research triangle part Durham 3 mil atau 5 kilo, 11 mil atau 18 kilo. Ada beberapa sistem berbeda yang dipakai dunia, misalkan SI British. Ada orang yang sudah klop dengan British tetapi nggak klop dengan satuan SI, tapi ada yang klop dengan SI, nggak klop dengan satuan British. Nah ini biar enak gitu ya membayangkannya, berapa sih 3 mil, bingung. Tapi kalau 5 kilo, oh segitu, kan enak itu. Terus yang kedua, alasan kedua, dimensi objek jauh lebih besar daripada dimensi alat ukur, kurang praktis. Misalnya mengukur panjang jalan dengan satuan senti, modar gitu ya, mengukur jalan pakai senti, pakai penggaris, itu kan buang-buang waktu dan tenaga. Misalkan tanya, Pak, tapi kan lebih teliti ya, untuk masalah panjang jalan kan kita nggak perlu ketelitian sampai 0,000 berapa milimeter, itu apa ya, bisa kita abaikan. Beda sekali dengan kalau kita ngukur besarnya atom atau hal-hal yang mini gitu ya, besarnya virus ya, itu perlu sekali kalau menggunakan satuan yang kecil gitu. Tapi untuk jalan ya 1 mm itu apalah guna bagi orang-orang umum, apalah guna sih 1 mm. Nah, cukup kita omongkan dengan kilometer aja sudah bisa mewakili, menggambarkan di mata orang, di pikiran orang itu, oh segitu ya kalau mau ke sana itu. Oke, cukup sekian materi besaran dan satuan di dasar-dasar ini. Pelajari dengan sungguh-sungguh aturan-aturan, terus konsep-konsep dasar biar kita belajar kedepannya lebih enak gitu. Oke, sekian, terima kasih.